Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kolbun Salim. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Kita semua tahu tentang mukjizat-mukjizat besar para nabi, seperti Nabi Musa membelah lautan atau Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tapi tahukah kalian, kalau ada banyak sekali mukjizat lain yang tak kalah luar biasa, namun jarang sekali dibicarakan? Nah, dalam video kali ini, kita akan mengungkap 5 mukjizat menakjubkan dari para nabi yang mungkin akan membuat kalian terkejut. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi perjalanan iman yang sangat menarik. Jangan lupa siapkan catatan dan mari kita mulai. Pertama, kita mulai dari Nabi Daud alaihi salam. Kita semua tahu beliau memiliki suara yang sangat merdu, tapi mukjizatnya lebih dari itu. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi dengan tangan kosong, tanpa perlu api atau alat apapun. Bayangkan, sekeras apapun besi, di tangan beliau bisa menjadi seperti adonan lilin yang mudah dibentuk. Dengan mukjizat inilah, Nabi Daud membuat baju-baju zirah atau baju perang yang sangat kuat dan fleksibel, yang memberikan perlindungan maksimal bagi para prajuritnya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang kelembutan dan kebijaksanaan. Allah bisa memberikan kekuatan dari arah yang tidak terduga, dan kita harus menggunakan karunia itu untuk kebaikan dan melindungi sesama. Selanjutnya, mukjizat kedua datang dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain bisa berbicara dengan binatang dan mengendalikan jin, ada satu mukjizat beliau yang sangat canggih, bahkan untuk standar teknologi zaman sekarang. Beliau memiliki sebuah permadani atau karpet terbang. Ini bukan sekadar karpet biasa, diriwayatkan bahwa karpet ini sangat besar, cukup untuk menampung seluruh pasukannya, termasuk manusia, jin, dan hewan. Dengan izin Allah, karpet ini bisa terbang dengan kecepatan angin, membawa Nabi Sulaiman dan pasukannya menempuh perjalanan yang seharusnya memakan waktu berbulan-bulan hanya dalam hitungan jam. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah dan betapa majunya teknologi yang diberikan kepada para nabinya. Pelajaran bagi kita adalah jangan pernah membatasi kebesaran Yang Maha Kuasa dengan logika kita yang terbatas. Jika kita taat, Allah bisa memberikan kita jalan pintas dan kemudahan dalam urusan kita. Sehebat karpet terbang Nabi Sulaiman. Mukjizat ketiga yang jarang diketahui adalah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya yang paling terkenal adalah kemampuannya menafsirkan mimpi. Tapi ada satu momen yang sangat mengharukan dan penuh keajaiban. Setelah bertahun-tahun terpisah, ketika saudara-saudaranya datang menemuinya di Mesir, Nabi Yusuf memberikan bajunya untuk dibawa pulang kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Nabi Yakub telah menangis begitu lama karena kehilangan Yusuf hingga kedua matanya menjadi buta. Saat baju Yusuf diusapkan ke wajah Nabi Yakub, seketika itu juga, dengan izin Allah, penglihatannya kembali pulih. Ini bukan sekadar obat. Ini adalah mukjizat penyembuhan yang datang dari kerinduan seorang ayah dan kasih sayang seorang anak yang diberkahi Allah. Apa hikmahnya? Kasih sayang yang tulus dan ikhlas bisa menjadi perantara datangnya keajaiban. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah seberat apapun ujian yang kita hadapi. Karena pertolongannya bisa datang dari cara yang paling tidak kita sangka, bahkan dari sehelai baju. Sekarang kita beralih ke junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki banyak sekali mukjizat, tapi ada satu yang seringkali luput dari perhatian. Suatu ketika,
Saat kaum muslimin sedang dalam perjalanan dan kehabisan air untuk berwudu, mereka mengadu kepada Rasulullah. Saat itu, air yang tersisa hanya sedikit sekali di sebuah wadah. Kemudian, Rasulullah memasukkan tangannya yang mulia ke dalam wadah tersebut. Dan apa yang terjadi? Dengan izin Allah, air mulai memancar deras dari sela-sela jari beliau seperti mata air yang tak pernah habis. Seluruh pasukan yang jumlahnya ratusan orang bisa berwudu dan minum dari air tersebut hingga mereka semua puas. Ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah adalah sumber keberkahan. Pelajaran pentingnya adalah di saat kita merasa kekurangan atau dalam situasi sulit, datanglah kepada Allah dan ikuti sunnah Rasulnya. Karena di dalam ketaatan itu, ada keberkahan yang bisa mengubah kekurangan menjadi kecukupan yang melimpah. Terakhir, mukjizat kelima yang juga sangat menakjubkan. Mukjizat ini juga milik Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah peristiwa, ada sebuah pohon yang dipanggil oleh Rasulullah. Ya, kalian tidak salah dengar, beliau memanggil pohon. Saat itu, seorang Arab Badui menantang Rasulullah untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Maka, Rasulullah pun menunjuk sebatang pohon di kejauhan dan memanggilnya. Ajaibnya, pohon itu tercerabut dari akarnya, berjalan menghampiri Rasulullah, lalu berhenti di hadapan beliau dan memberikan salam. Setelah selesai, Rasulullah menyuruhnya kembali, dan pohon itu pun kembali ke tempatnya semula. Semua yang menyaksikan terdiam, takjub. Ini bukan trik sulap. Ini adalah ketundukan seluruh alam semesta kepada perintah Allah melalui lisan utusannya. Ini mengajarkan kita bahwa seluruh ciptaan Allah, baik yang hidup maupun yang kita anggap benda mati, semuanya tunduk dan bertasbih kepadanya. Jika pohon saja patuh pada panggilan Rasul, bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya? 5 mukjizat tadi hanyalah sebagian kecil dari keajaiban. Keajaiban yang Allah tunjukkan melalui para nabinya. Setiap mukjizat bukan hanya sekadar pertunjukan kekuatan, tapi juga membawa pesan dan pelajaran yang mendalam untuk kita renungkan. Dari melunakkan besi, terbang dengan karpet, menyembuhkan kebutaan dengan baju, mengeluarkan air dari jemari, hingga pohon yang berjalan. Semua itu menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan para nabi adalah manusia-manusia. Pilihan yang membawa petunjuk bagi kita semua. Semoga dengan mengetahui kisah-kisah ini, iman kita semakin bertambah kuat dan kecintaan kita kepada para nabi semakin mendalam. Mari kita terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap kisah mereka untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tulis di kolom komentar mukjizat mana yang paling membuat kalian takjub. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.